Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali lagi di channel Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita akan proses penggantian dispet rem depan ya, atau kampas rem depan kepunyaan motor CBR 150 ya. Kita akan proses penggantian kampas remnya saja ya. Lanjut kita buka. Pertama, teman-teman bisa buka di bagian sini. Ini menggunakan kunci L bintang nih. Ya. Kita buka. Kita kendorkan. Nah, ya. Kita kendorkan dulu. Setelah kendor, kita lepas di bagian sini. Ini pengunci kampas rem, pengunci dispet. Kita lepas. Lanjut kita buka ini. Ya, kita kendorkan di bagian sini. Nah, kita kendorkan ke bagian sini. Nah, setelah terlepas dua baut ini dan pengunci dispet, nah, bisa kita tarik. Kalau susah ya, karena di bagian piringannya ini sudah sedikit kemakan ya. Kalau susah bisa kita tekan dari sini ya. Kita tekan dari sini, cuman ini kita ganjal, nanti ininya bisa lecet. Kecil. Nih, ini tuh. Tuh ya. Nah. Sekarang kita cabut. Sudah tipis. Ya, nanti kita buat tolak ukur, kita bandingkan dengan yang baru, ketebalan yang baru seberapa dan ketebalan yang sudah ini bekasnya seberapa. Selain penggantian di bagian sini, teman-teman juga harus pastikan di bagian karet boot 2 ini ya, ini bergerak main, nah, bisa maju dan bisa mundur. Sedangkan untuk ini macet loh ya, tidak bergerak. Jadi ini diwajibkan untuk bergerak ya. Kalau tidak bergerak, nanti ke rem tidak akan berfungsi dan bekerja dengan semestinya ya. Kurang bagus, abnormal, tidak pada semestinya. Jadi ini kita buka, kita bersihkan. Ya, dipastikan di bagian sini tidak macet ya. Nih di bagian karet bootnya yang 2. Kita lepas. Nah, ini macet. Bisa kita ganjal di sini. Bisa kita pukul. Nah, kita pukul dari sini. Cat. Nah, setelah terlepas seperti ini ya, bisa teman-teman bersihkan di bagian sini nih. Karena ini hanya sekedar kotoran. Dan juga bisa teman-teman amplas di bagian sini. Tapi sejauh ini untuk ini tidak perlu ya kayaknya tuh. Tuh. Cuman ada kotoran sedikit. Kita bersihkan menggunakan kain saja cukup. Bersih. Oke. Nah, kita bersihkan dulu di bagian sini. Sebelum pistonnya kita masukin lebih ke dalam, kita bersihkan dulu di bagian sini ya. bisa kita olesi menggunakan oli ya.
Nanti saat posisi kita masukkan, si bagian seal di bagian dalam kaliper ini tidak rusak, tidak tergores oleh kotoran. Ini terlumasi oleh oli. Lanjut bisa kita tekan, masukin ke dalam. Sebelum kita masukin ke dalam nih ya, kita lihat minyak rem di bagian tabungnya ini. Ya, kita lihat minyak rem di bagian tabungnya nih, ya. Tuh, ini di bagian tabung rem, ini minyak remnya penuh, ya, penuh. Jika kita masukkan di bagian piston pada kaliper, otomatis si minyak rem akan naik ke atas, dan jika kita paksakan ditekan menggunakan kleker di bagian ininya, apa, pistonnya, nanti ini akan jebol nih, das, jebol, ya. Ini akan jebol, nanti tabung rem akan rusak, di bagian kaca ininya jebol, ya. Jika kondisi penuh seperti ini, nih, bisa teman-teman buka di bagian sini, atau bisa teman-teman kendorkan di bagian baut pembuangan ini, ya, supaya nantinya si minyak rem tidak naik ke atas, melainkan keluar dari sini, ya, dari sini, atau dari atas ke sini, dibuka tutup ininya, ya. Tapi kalau untuk buka di bagian sini, nantinya berantakan minyak remnya, bisa-bisa kena bodi pada motor ini sendiri, menjadi kusam nanti catnya, kena minyak rem, ya. Nah, bisa kita buka di bagian sini. Nah, jika di bagian tampungan rem saat kita lihat seperti ini nih ya, kosong, misalkan ada setengah, ya, ada setengah, ini tak perlu kita buka di bagian tabungnya, dan di bagian nepelnya tidak perlu kita buka. Kita masukin di bagian pistonnya sambil dilihat di bagian sininya, ya, sambil dilihat, nanti dia minyak remnya akan naik, ya. Kita seimbangi, sekiranya di bagian piston ini belum masuk di bagian piston, belum masuk semua, sedangkan minyak remnya sudah penuh. Nah, bisa teman-teman buka juga di bagian sini, ya, atau di bagian sini. Pokoknya saat posisi piston dimasukin ke dalam, ya, semua kedua-duanya ini, posisi minyak rem harus posisi normal, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, ya, harus pas, ya. Baiklah, lanjut ke proses masukkan piston. Terlebih dahulu kita kendorkan di bagian sini, ya, kita lepas. Nah, kita masukin. Nah, dia akan keluar. Tuh, minyak remnya tuh akan keluar. Kalau tidak dibuka di bagian sini, nantinya si minyak rem akan naik ke atas, sedangkan di bagian tampungan rem, minyak rem di atas sudah penuh, nantinya dari kacanya akan jebol. Kalau jebol, nanti teman-teman bisa keluar uang banyak beli tabung rem, ya. Tujuan nantinya mau proses penggantian kampas rem, berakhir ganti tabung rem nantinya, ya. Jadi ini harus kita masukin, ininya dibuka, pembuangan minyak remnya. Tuh, dia akan keluar minyak remnya tuh banyak. Tuh. Nah,
Ini sudah masuk semua nih. Lanjut kita pasang lagi nempel remnya. Tutup lagi. Nah, setelah seperti ini nih ya, bisa kita kasih stemplet di bagian sini, di bagian karet boot, supaya nah si ininya supaya bergerak nih, maju mundur ya. Jangan dulu dipasang kalau ini belum normal maju mundur bergerak. Kita kasih stemplet di sini supaya nantinya bergerak. Kita coba satu-satu dulu nih, yang ini dulu. Nah, tuh. Sudah lancar ya, tuh udah bergerak. Yang satunya tuh, lancar juga. Lanjut kita pasang kedua-duanya. Tuh, ya. Tuh sudah bergerak. Tuh. Harus bergerak seperti ini, ya. Nanti ini fungsinya, ya. Saat kampas rem baru dia akan rapat seperti ini. Saat kampas rem mulai aus dia akan keluar secara perlahan sedikit demi sedikit. Keluar. Dan jika sampai habis di bagian kampas rem seperti ini nih, ini akan keluarnya lebih panjang. Nah, segini kira-kira. Nah, bahkan bisa segini. Ya, kita masukin. Jadi ini harus bisa maju mundur. Lanjut kita ganti kampasnya. Ini kondisi yang baru tuh, tebal tuh ya, tuh. Beda jauh tuh dengan yang bekasnya tuh, beda jauh tuh ya. Kemungkinan dari semenjak beli motor belum pernah diganti. Ya, jangan pernah digantinya. Oh, pantesan. Nih, lanjut pasang. Pertama yang ini dulu nih. Nih, kan ada dua macam nih. Yang ada siripnya seperti ini. Yang siripnya kecil. Yang siripnya kecil kita masukin. Nah, dipastikan si ujung sentilnya kampas rem masuk ke bagian dudukannya. Klek. Nah, seperti ini. Dan juga di bagian pernya nih. Ini kalengnya ini harus terpasang. Jika tidak terpasang di bagian kalengnya, nanti akan timbul suara berisik ya. Saat posisi tidak direm akan bunyi klintring di bagian sini kaliper. Nah, ini klep. Ya. Lanjut kita pasang di bagian sini. Ini juga kita kasih stemplet di bagian sininya. Penahan dispet, pin penahan dispet. Kita masukin dari sini. Jangan dulu semua, segini aja dulu nih, klep tuh. Selanjutnya dispet yang satunya nih. Nah, ini gini. Nih. Ini ada pembatasnya nih tuh. Di mana ujung sentil di bagian dispet di sini nih. 1 2. Ini harus bertepatan di bagian sini, ya. Tidak boleh melewati batas keluar ke sini. Nih, jangan gini nih. Tuh. Ya, jangan. Ini harus di belakang, tetap di belakang seperti ini. Klep di sini. Ya. Ini ada pembatasnya tuh 1 2. Kita pasang. Klep. Lanjut ini bisa kita masukin dorong. Lanjut bisa kita kencengin. Nah, cukup. Ya. Nah, ini kita cungkil sedikit karena si pistonnya sudah masuk,
supaya sedikit longgar saja, supaya mempermudah saat kita masukin ke bagian piringannya. Nah, kita masukin nih dari sini nih di supnya. Nah, kita pasin. Nah, ini kita dorong sedikit. Nah, masuk. Di bagian baut juga di sini kita kasih stemplet karena ini karat. Jangan terlalu banyak, sedikit saja untuk mengurangi resiko beratnya selek nanti. Nah, lanjut kita kencangkan. Ya, ini sudah kita pasang. Selanjutnya ini kita tinggal tekan-tekan di bagian rem supaya si piston ini kembali kepada posisinya ya, si pistonnya nih. Kita tekan-tekan di bagian rem. Nah, nih kita tekan-tekan di bagian rem. Nah, ini akan turun nih, tuh minyak rem akan turun. Tuh. Nah, minyak rem akan turun. Jika dilihat seperti ini, tuh bisa teman-teman lihat, ini kosong tuh. Jadi si minyak remnya turun ke bawah, ke pembuangan tadi. Lanjut kita bisa buka di bagian sini, nih. Nip. Ya. Nih, untuk buka di bagian sini disarankan menggunakan mata obeng getok yang runcing nih. Ada dua macam mata obeng getok, yang tumpul dan yang runcing. Kita gunakan yang runcing. Pasang, kita ketok-ketok. Kalau tidak gini biasanya di bagian bautnya malah selek kepalanya. Nah, bisa kita gunakan kunci T, tekan, putar. Nah, ini akan mudah. Kita buka yang satunya. Saat ya. Kurang air minyak remnya. Sekarang kita kasih minyak rem. Untuk penggunaan minyak rem ya di sini nih. Minyak rem yang bagus dan yang jelek ini akan ketahuan kerasa ya. Dimana minyak rem yang jelek nih, saat kita pegang seperti ini, klek ya, diamkan sedikit, dia akan tetap tidak terasa, akan seperti air ya, tidak panas. Tapi kalau minyak rem yang bagus, saat kita kasih ke sini, klek, tangan celumin ya, masukin, diamkan beberapa detik, dia akan terasa panas ke tangan. Nah, itu menandakan bahwa minyak rem bagus ya. Kalau yang jelek biasa saja seperti air biasa. Kita gunakan nih minyak rem yang ini nih, yang bagus nih. Saat kita masukin tangan ke sini, klek, celumin. Nah, beberapa detik dia akan terasa panas ya. Itu minyak rem yang dianjurkan ya. Tapi nih, kita buat perbandingan, ini minyak rem yang jelek nih, yang gambarnya, yang kemasannya merah seperti ini nih, airnya merah. Tapi yang merah juga belum tentu jelek ya, sebab minyak rem bervariasi macam-macam warnanya. Yang buat jadi patokan nih, saat kita celumin tangan ke sini nih ya, tidak terasa panas sedikit pun, seperti air biasa. Ini tidak direkomendasikan untuk digunakan ya, karena nantinya akan karat di bagian master remnya, cepat rusak di bagian master. Jadi ini tidak kita gunakan, jangan menggunakan yang ini.
resiko ketidakawetan ke bagian master dan ke bagian piston di bagian kaliper di sana nantinya akan karat. Nah, kita gunakan yang ini. Hup. Nah, saya kira cukup segitu. Ya. Kita kompak-kompak. Ya. Lanjut kita pasang lagi. Plek. Nah, kita balik. Lanjut kita kencengin lagi di bagian bautnya. Baiklah, mungkin untuk di bagian penggantian kampas rem ini sudah selesai. Coy, rem cari. Jajal, iya, pasang jok nih. Ya. Coba. Rem. Normal. Nandar hiji. Kencengin motornya. Kita coba putar di bagian roda. Nah, cul. Lancar. Ulah direm. Tuh, lancar. Ya. Rem. Nah, udah. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika berkenan, silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video yang selanjutnya dari Alpin Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.